Assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kangen banget sih sebenarnya aku tuh sama rutinitas ngonten gitu ya, upload video, bacain komen teman-teman gitu. Masya Allah banget. Sebelumnya aku terima kasih juga kepada teman-teman pokoknya yang selalu setia support aku, doain aku kelancaran renovasi di rumah gitu. Banyak banget sih, sampai yang DM itu banyak banget gitu ya, selain nanyain kapan upload video, selain itu juga banyak banget yang doain gitu ya, semoga lancar-lancar, akunya juga sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, ini aku share ya sedikit progres renovasi di rumah gitu, walaupun aku kadang nggak terlalu mood gitu ya buat videoin karena taulah ya problem yang aku alamin kemarin-kemarin itu, tapi adalah sedikit-sedikit aku videoin gitu ya, biar untuk kenang-kenangan juga. Mohon maaf banget ini suaranya masih agak ini ya, serak-serak gitu. Nah kalau yang ini kemarin itu pas lagi pasang filter air ya teman-teman. Nah jadi di rumah aku tuh kan pakai air sumur bor, tapi airnya tuh jelek teman-teman, masih jelek gitu loh. Karena mungkin tanah persawahan gitu ya, katanya kan kalau udah tanah sawah tuh jelek gitu ya airnya. Jadi rata-rata di sini tuh dipakein filter air lagi, baru deh jernih gitu airnya teman-teman. Nah ini lagi minta bantu orang gitu ya yang pasang. Pasangnya itu kalau nggak salah upahnya itu 400.000. Nah nanti kita belilah bahan-bahannya sendiri gitu teman-teman. Kemarin aku beli bahan-bahannya itu habis sekitar 500.000-an. Nah oke, ini lanjut ya keesokan harinya. Nah tahu kan kemarin ini kan aku pas maksudnya ini udah aku beresin gitu ya, kamarnya udah aku kosongin dari hari Minggu yang itu aku sampai sakit gitu ya, kecapean ngangkat-ngangkat. Nah ternyata ini sampai hari Selasa ini tuh belum juga bisa benerin kamar mandi yang di bagian kamar. Karena kamar mandi yang di belakang itu tuh belum selesai ya teman-teman. Aduh pokoknya kalau aku ngedit video ini tuh kayak inget kejengkelan yang kemarin-kemarin itu loh. Tapi masya Allah, alhamdulillah sekarang aku tuh udah lega banget rasanya, udah plong banget karena kerjaan sama yang tukang sebelumnya itu kan udah selesai kan, udah clear lah pokoknya. Nah sekarang lanjut lagi progres renovasi, ninggiin lantai itu udah ganti tukang ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya aku baca sih komen teman-teman ya, ada yang maksud aku ada yang ngenakin hati aku gitu ya. Ada juga yang aku bacanya jadi makin tambah sedih gitu ya, karena di saat-saat seperti ini tuh aku kayak butuh orang yang ngerti banget gitu ya. Ada sih komen, salah satu komen gitu dari apa ya, kakak siapa gitu, aku tuh kayak terharu banget gitu. Kayak dia tuh gini loh komennya, wah hebat banget sih mbak gitu ya, bisa ngambil keputusan kayak gitu, pasti bukan keputusan yang mudah gitu. Apalagi posisinya kan tukang yang kemarin itu kan masih keluarga jauh gitu ya sama suamiku gitu, masih keluarga lah, sepupu 2 kali gitu ya, jadi masih deket lah gitu ya keluarga. Nah jadi kayak bener-bener ngambil keputusan yang susah sih, apalagi aku sama suami tuh tipe orang yang nggak enakan parah gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah disabar-sabarin, bisa selesai juga gitu ya. Jadi ini memang sesuai perjanjian awal kan gitu, selesai semuanya gitu. Jadi untuk ninggiin lantai itu kan sebenarnya kita belum ada pembicaraan di awal tuh, cuman kemarin itu sebenarnya niatnya kalau bagus kerjanya kita mau ngasih tambahan kerjaan gitu buat ninggiin lantai, cuman qadarullah ya, karena ya kita udah dikecewain gitu, jadi aku akhirnya ganti tukang. Cuman itu kan nggak kayak masih agak kurang etis ya teman-teman sebenarnya gitu ya, kalau mau diikut-ikutin nggak enakan hati aku ini, masih tetap nggak enakan gitu, karena kan nggak ada jeda ya. Minggu ini selesai gitu ya sama tukang yang lama, Seninnya itu udah ganti tukang gitu, Selasa bahkan hari Selasa itu kita ganti tukang, Seninnya itu terakhir kemarin tukang kerja. Nah Selasa ini
pas aku edit ya hari Selasa pokoknya ini, kita udah ganti tukang dan Masya Allah banget, alhamdulillah mungkin berkat doa dari teman-teman juga nih ya, banyak yang doain, akhirnya aku diketemuin sama orang baik gitu, Masya Allah. Nah jadi ceritanya Pak tukang yang ini tuh dia habis kerja gitu kan dari rumah teman aku namanya Mbak Sari, Masya Allah makasih Mbak Sari, dia punya YouTube juga teman-teman. Nah jadi, pas kebetulan aku lihat kan status-statusnya gitu. Nah, aku jadi tahu kan progres renovasinya. Jadi aku sharing-sharing lah, wah gitu ya sama-sama renovasi Mbak Sari, Masya Allah gitu ya progresnya gitu. Nah jadi, Mbak Sari ceritalah gitu kan, "Iya Mbak, Masya Allah," gitu, "sabar ya Mbak," gitu-gitulah pokoknya kan sharing-sharing. Nah, pas kebetulan ternyata Mbak Sari tuh, selesai gitu ya renovasinya. Nah, pas aku sharing-sharing gitu kan, nah jadi Mbak Sari rekomendasikan lah gitu kan. Nah kebetulan pas tukang di rumah aku juga kan kerjaannya, tinggal dikit ya. Nah, kemarin itulah gara-gara, maksudnya aku kepikiran gitu ya ganti tukang ini kan, jadi aku akhirnya kayak kasih tempo lah kan, kasih tempo. Sebenarnya mau off kan, mau di-off kan gitu. Cuman ya Allah itu kayak aku sama suami tuh mikirnya panjang banget, kita tuh diskusinya tuh muter-muter di situ-situ aja gitu. Ini gimana ya kalau kita berhentikan, gimana gimana gimana. Kayak aduh susah banget kita tuh ya teman-teman, kayak kita tuh prinsipnya gini loh, jangan sampai lupa atau meremehkan jasa orang gitu. Jangan sekali-sekali sampai, melupakan jasa orang gitu ya. Walaupun itu, tanpa ataupun dengan pamrih gitu ya. Walaupun kita bayar gitu ya, sekalipun kita bayar gitu, tetap aja itu tuh jasa orang. Belum tentu kita punya keahlian yang sama, belum tentu maksudnya, gimana pun kita kan, apa namanya, pakai jasa mereka tuh saat kita perlu gitu kan. Jadi aduh jangan sampailah, meremehkan jasa orang ya. Pokoknya kita tuh takut banget kalau berhutang budi sama jasa orang lain gitu ya. Nah makanya itu kita tuh kayak bukan masalah keluarga juga sih ya sebenarnya, intinya itu kan jasa orang gitu ya teman-teman. Pokoknya aku sama suami tuh paling takut lah ya, maksudnya, mengabaikan jasa orang lain gitu, apalagi tenaga, ada keringat gitu ya di jasa tersebut gitu ya. Makanya itu kita kemarin tuh hati-hati banget lah. Nah, walaupun sana sini, masukan sana sini tuh banyak yang bilang, "Ya Allah udahlah," gitu ya, off-kan aja, berhenti aja gitu ya. Cuman ya itulah, alhamdulillah lah kita masih dikasih kesabaran gitu ya sampai nunggu akhirnya 2 bulan, dan kemarin tuh masih kita kasih waktu lagi 1 minggu buat selesaikan gitu. Nggak apa-apa, selesai nggak apa-apa Pak, maksudnya berhenti aja gitu ya, maksudnya udah nggak apa-apa gitu ya, yang dikit-dikit nanti nggak apa-apa gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin akhirnya diselesaikan juga sama tukang yang sebelumnya gitu. Nah pokoknya gitulah ya teman-teman cerita perjalanan renovasi kali ini gitu. Semoga kita semua bisa, mengambil hikmah dari pengalaman aku ini. Aku juga baru ini gitu ya ngalamin drama pertukangan kayak gini gitu. Ternyata aku juga ngalamin gitu. Nah jadi singkat cerita aku tuh sebenarnya, tadi tuh aku lagi meriang banget ya teman-teman. Ini yang aku bilang, aku lagi sakit tuh ya kemarin. Nah jadi greges banget sampai gigil gitu loh. Makanya aku tadi paksa-paksain buat sarapan gitu. Nasi gorengnya juga udah keburu dingin tadi tuh ya. Cuman aku paksa-paksain gitu, walaupun mulut aku pahit gitu. Terus, paksa-paksain untuk minum obat. Terus, habis itu aku bawa istirahat sebentar gitu ya. Aku selimutan karena bener-bener gigil gitu sambil nemenin dia angkat tidur. Nah ini kebetulan hari ini coba lihat kan tukangnya tuh yang kerja cuma 1 orang ya teman-teman. Nah makanya yang bikin lama tuh sebenarnya karena gak fokus ya, maksudnya nggak maksimalin waktunya gitu, kadang nggak masuk, terus kadang yang masuk cuma 1 orang gitu, itu pun anak buahnya gitu ya. Sedangkan orang yang istilahnya pemborongnya lah gitu ya, yang aku kasih kerjaan awalnya itu dia ini loh ngambil kerjaan di tempat lain gitu teman-teman. Itu sih yang bikin lama kalau untuk, maksudnya kita
Tapi termasuk lelet juga sih kayaknya ya tukang yang kemarin, soalnya tukang yang baru ini tadi tuh Masya Allah gitu ya, walaupun umurnya udah lebih tua gitu ya, tapi semangatnya tuh luar biasa gitu ya, gesit gitu, pokoknya kayak serius banget gitu kerjanya gitu ya. Jadi termasuk emang lelet juga kayaknya. Nah oke lah, ini udah sorenya, tukangnya udah pulang, ini aku lanjut ya mandiin De Angka. Ini tuh drama banget sekarang tuh pakein bajunya De Angka, lihat nggak, pokoknya tadi atraksi mana pakai lempar-lempar lah segala lah gitu ya, karena dia tuh udah susah dipakein bajunya teman-teman. Oke lanjut, ini aku beres-beresin sedikit ya kamarnya, karena aku tuh sebenarnya paling nggak bisa ngelihat kamar tuh berantakan teman-teman. Jadi sebisa mungkin aku tuh pasti beresin gitu ya, karena apalagi ini satu-satunya tempat kita nih buat istirahat gitu ya. Namanya emak-emak ya, walaupun sakit tuh tetap aja gitu ya, strong gitu tuh. Sakit kelihatan nggak sakit gitu ya, tetap aja dipaksa-paksain buat kerja, buat aktivitas. Nah ini lanjut, aku mau pel-pelin, terus mau disapu-sapuin juga, pokoknya ini udah rutinitas sehari-hari banget lah ya. Aku nggak kebayang nih nanti kalau puasa kayak gimana ya. Ya pokoknya seadanya dulu lah nanti puasa, yang penting semangatnya aja lah buat puasa, yang penting juga harus tetap sehat aja lah gitu ya teman-teman, karena ini kayaknya nyampe puasa gitu ya kerjaannya. Ini sih gara-gara yang sebelumnya sih lama gitu. Sampai kata Pak Tukang kasihan gitu ya, maksudnya yang tukang sekarang gitu kan, ini tuh kerjaan kayak gini tuh nggak selama itulah gitu. Nah makanya teman-teman yang komen gitu ya, yang ngebanding-bandingin gitu ya, lama sih itu gitu ya, di rumah aku udah lebih banyak kerjaannya udah selesai gitu-gitu ya. Aku bangun rumah juga, bangun rumah dari nol. Nggak sampai 2 bulan ya teman-teman, aku juga tahu kok gitu ya, malah aku jadi tambah drop gitu ya bacanya gitu, karena apa ya, aku kayak ngerasa aduh buang-buang waktu banget sih gitu kan, apalagi sedih gitu kan ngeliat anak-anak gitu. Keluarga aku juga udah nungguin kapan pulang, terus mau main ke sini juga belum bisa gitu kan, rumahnya masih berantakan. Niatnya kemarin tuh kalau rumah udah rapi, udah ini mau ngajakin nyambut puasa di rumah ini gitu kan. Ya Masya Allah gitu ya, pokoknya kalau mau ngeliat-ngeliat ke belakang gitu ya bakalan kayak bikin ini tambah nyesel gitu ya. Jadi tapi kita nggak boleh sih, maksudnya nggak boleh menyesali apa yang udah-udah, yang penting sekarang fokus nih, renovasi yang sisa renovasi yang sekarang ini biar cepat selesai, biar cepat beres lah pokoknya ya teman-teman. Pokoknya aku juga terima kasih banyak lah buat teman-teman yang selalu doain gitu ya, doain aku sehat-sehat, itu tuh kayak udah mood booster aku banget rasanya, bacanya tuh kayak udah berbunga-bunga banget aku rasanya ya teman-teman gitu. Maksudnya perhatian banget lah pokoknya dari teman-teman tuh. Nah ini tuh anak-anak lagi mandi, ini dipasang seadanya dulu gitu showernya sama suami, belum dibor gitu. Nah makanya sekarang aku kayak paham gitu ya, maksudnya oh ternyata tukang mungkin yang hasilnya sempurna itu bonus lah kali ya, tapi buat dapetin tukang yang pengertian itu tuh rezeki sih menurut aku ya teman-teman. Karena dulu aku tuh pernah sebelum-sebelumnya ya pernah dapat tukang yang pengertian, yang mengayomi lah gitu ya, tapi mungkin hasilnya nggak maksimal, tapi tetap dikenang gitu, walaupun kita nggak panjang ya kerjanya gitu, tapi tuh tetap kita kenang gitu teman-teman. Tapi kalau mungkin tukang yang nggak pengertian, walaupun hasilnya mungkin bagus, itu ya udah biasa aja gitu. Gitu nggak sih teman-teman? Aku tuh cuma minta pengertiannya gitu, kalau aku nih kan kondisinya punya anak kecil gitu, maksudnya nggak kasihan gitu ya ngelihat setiap harinya mekap di kamar gitu, nggak bebas main di rumah, belum lagi debu-debuan gitu. Walaupun mungkin hari ini dia nggak debu-debuan lah gitu ya di rumah, tapi kan itu kayak mengulur waktu gitu kan. Makin semakin lama gitu ya, di rumah kondisinya seperti ini gitu
Ya pokoknya kayak gitulah, kayak nggak ngerti gitu ya kondisinya. Atau mungkin anak-anak kepengen gitu kan mandi pakai shower gitu, mungkin barang-barangnya ini udah dibeli lama gitu, udah disiapkan gitu dari jauh-jauh hari gitu ya. Ya pokoknya kayak gitulah ya teman-teman. Nanti deh kita lanjut lagi di video selanjutnya ya, bye.